Salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Vlog kali ini saya mau membahas secara singkat dan sederhana mengenai pelayanan di era new normal. Sebuah evaluasi juga refleksi di pandemi COVID-19 yang saat ini kita hadapi bersama. Teman-teman dikasihi Tuhan, kami memulai pelayanan virtual atau menggunakan internet dalam ibadah minggu dimulai pada tanggal 22 Maret 2020. Dan sampai minggu kemarin, 24 Mei 2020 adalah minggu yang ke-10. Pelayanan minggu dilakukan menggunakan media internet atau secara virtual. Kita ketahui bersama alasannya sekali lagi karena pandemi COVID-19 yang terjadi. Bahkan seluruh agama di dunia menggumuli hal ini ketika melakukan ibadah dengan situasi ini dan harus dilakukan di rumah-rumah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang saat ini terjadi. Teman-teman, sejarah mencatat pada abad yang ke-14 terjadi virus pes yang sangat merebak yang disebut juga dengan Black Death yang membunuh lebih dari 75 juta warga Eropa, juga sebagiannya di Asia. Teman-teman, catatan menunjukkan bagaimana ketika virus ini terjadi, gereja tetap berjalan, tetapi sekali lagi pelayanannya dilakukan di rumah-rumah. Teman-teman, pasca pandemi Black Death pada abad yang ke-14, kegiatan gereja bahkan kehidupan orang-orang di Eropa terjadi perubahan yang luar biasa karena pandemi pes atau Black Death tersebut. Teman-teman, hal ini tidak jauh berbeda dengan situasi saat ini. Meskipun tidak separah pada abad yang ke-14, pandemi COVID-19 ini juga banyak sekali mengubah banyak hal, termasuk pelayanan. Banyak sekali menggoncang semua lini, termasuk pelayanan gerejawi. Teman-teman, kita belajar bersama-sama melalui situasi ini. Dapat juga dikatakan kita melakukan pelayanan di era new normal, sebuah evaluasi dan juga refleksi. Saya pribadi dalam 10 minggu ini banyak sekali mengikuti kegiatan melalui webinar dan juga refleksi pribadi yang sungguh-sungguh menolong saya dalam pelayanan di era ini. Teman-teman, saya membagikan beberapa refleksi juga evaluasi yang saya dapati baik melalui webinar maupun melalui evaluasi pribadi. Yang pertama, teman-teman dikasihi Tuhan, kita belajar menggunakan teknologi. Dalam situasi ini, rohaniawan harus tanggap dan mau belajar dalam menggunakan teknologi. Teknologi bukan lagi sesuatu yang jarang kita pakai, jarang kita gunakan, tetapi seringkali kita gunakan. Karena itu teman-teman, bersyukur jika gereja yang memiliki SDM juga alat-alat yang memadai ketika dalam situasi ini mereka tetap menggunakan semua medianya dengan baik. Ketika hal ini terjadi, kita bersyukur untuk itu. Tetapi teman-teman, tidak dipungkiri banyak juga gereja yang belum memiliki SDM, bahkan juga sarana prasarana yang belum memadai. Dalam hal ini, rekan-rekan rohaniawan, pendeta harus belajar menggunakan hal ini ketika belum ada orang-orang yang memang dapat direkrut untuk menggunakan media secara fasih. Karena itu teman-teman, mari kita belajar menggunakan media, sarana sosial media atau apapun sehingga pelayanan tetap berjalan. Yang kedua, teman-teman dikasihi Tuhan, melalui situasi ini, pelayanan new normal, kita belajar bersama-sama untuk mengevaluasi khotbah kita yang menggunakan live streaming atau rekaman. Teman-teman, kita dapat melihat diri kita sendiri ketika dalam situasi ini kita berkhotbah. Ada yang lewat live streaming, ada juga menggunakan rekaman. Tentu ada kelebihan, ada juga kekurangan. Tetapi kita belajar melihat diri sendiri melalui media teknologi yang canggih ini, sehingga kita selalu memperbaharui diri. Berikut teman-teman dikasihi Tuhan, kita belajar dalam pelayanan di era new normal ini. Sebuah evaluasi juga refleksi yang saya dapati adalah melakukan pelayanan tidak terhenti, tetap berjalan, tetapi metodenya saja yang berubah. Teman-teman, biasanya pelayanan perkunjungan kita mendatangi jemaat, entah yang berulang tahun, entah yang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit, entah dalam pergumulan atau apapun. Tapi kali ini tetap berjalan tetapi menggunakan media smartphone. Bisa menggunakan video call atau bisa menggunakan telepon dan lain sebagainya sehingga kita tetap bisa melayani. Meskipun sekali lagi dengan segala keterbatasannya. Tetapi poinnya bahwa pelayanan tidak terhenti
ketika kita dalam situasi COVID-19 ini. Teman-teman dikasih Tuhan, ini menjadi evaluasi saya pribadi dan saya harap berguna buat kita sekalian. Juga di dalamnya ada sebuah refleksi yang saya dapati dari webinar yang dipaparkan oleh para teolog yang kompeten, juga refleksi saya pribadi. Yang pertama teman-teman dikasih Tuhan, sebuah refleksi adalah liturgi hadir dari zaman dan konteks dan waktu tertentu. Kalau kita ingat sekali lagi pada abad pertama gereja, umat Kristen, mereka beribadah di rumah-rumah. Bahkan ketika wabah Black Death menjangkit, ibadah juga tetap di rumah-rumah. Bahkan sekarang COVID-19, ibadah pun di rumah-rumah. Itu berarti liturgi gereja, liturgi peribadatan kita mengalami perubahan karena situasi ini. Artinya kita belajar bersama-sama teman-teman, kita yang biasanya berjumpa secara ragawi menjadi perjumpaan secara virtual. Karena itu teman-teman dikasih Tuhan, mari kita belajar untuk tetap menggunakan liturgi dengan hikmat sekalipun menggunakan media internet. Tidak mengurangi esensi meskipun ada beberapa pergumulan di dalamnya. Berikut teman-teman dikasih Tuhan, kita belajar sebuah refleksi adalah Kristus tidak hanya hadir dan dialami oleh komunitas di gereja, tetapi melampaui itu. Kristus Maha Hadir membuat ia terus melihat bagaimana umatnya tetap beribadah. Kita beribadah di rumah-rumah dan Tuhan yang Maha Hadir itu hadir bersama-sama dengan kita dalam situasi yang sulit ini. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita juga belajar melalui situasi ini bahwa ibadah bukan berbicara soal di gedung gereja, meskipun itu penting ketika kita beribadah di rumah, tetapi esensi ibadah adalah seluruh aspek kehidupan kita, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab suci. Berikut teman-teman dikasih Tuhan, pelayanan liturgis adalah pelayanan bukan hanya pengalaman lahir, tetapi juga pengalaman batin. Sekalipun melalui media virtual atau internet, mari kita tetap sekali lagi menghayati pelayanan liturgi yang kita kerjakan. Yang terakhir, teman-teman dikasih Tuhan, gereja yang bersifat kudus dan akan terlihat melalui situasi ini. 10 minggu pelayanan minggu dilakukan menggunakan internet atau media virtual. Teman-teman dikasih Tuhan, terus terang banyak juga warga jemaat dari gereja lain yang bergabung mengikut ibadah bersama-sama dengan kami, live streaming yang kami lakukan. Juga ada beberapa jemaat gereja yang saya layani ketika setelah mengikuti ibadah live streaming bersama-sama lalu juga bergabung dengan live streaming dari gereja lain. Ini berarti gereja terbuka untuk siapapun. Umat dapat memilih untuk beribadah secara virtual dengan gereja manapun. Inilah gereja yang bersifat kudus dan am, dan untuk semua orang, untuk semua kalangan. Teman-teman dikasih Tuhan, pada akhirnya kesimpulan saya dari vlog ini, teman-teman, new normal atau dapat dikatakan tatanan kehidupan baru adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas, namun dengan menjalankan juga protokol kesehatan dalam situasi COVID-19 ini. Teman-teman, poin pentingnya gereja harus terus memperbaharui diri. Kita mengingat moto Ecclesia Semper Reformanda, gereja beradaptasi dan terus memperbaharui diri, tetapi tidak terkontaminasi. Kiranya setiap kita boleh melayani dan terus memperbaharui diri dalam pelayanan di era new normal ini. Tuhan memberkati kita sekalian.